Anda kembali di Kabar Petang, kita ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, tadi Anda sempat mengatakan bahwa koalisi dari PKS ini sudah menyetujui pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini seperti apa, Bang Iqbal? Ya, saya kira perubahan dari Pak Sohibul awalnya jadi cagup, cagup menjadi cawagup karena hasil dari komunikasi kami juga dengan Pak Surya Paloh, yang memang ternyata beliau juga khususnya Nasdem ya juga berkenan untuk mengusung dua calon ini, di mana Mas Anies sebagai calon gubernurnya dan Pak Sohibul Iman sebagai wakil gubernurnya. Jadi kalau bisa menanggapi perubahan tentang masalah wilayah ya, saya kira memang ini agak sedikit biasa, mungkin ya. Tapi sebagai petanya sudah berubah. Saya kira tidak ada orang yang tidak kenal Mas Anies di Jakarta, yang pernah menjadi gubernur dan pernah jadi calon presiden. Tentu saja itu mungkin ada terjadi pergeseran ya, tidak seperti incumbent yang sebelumnya mungkin yang hanya bertarung di Jakarta saja. Tapi kalau sudah pernah bertarung di tingkat nasional, tentu saja semua orang mengenalnya. Apalagi teman-teman minoritas di Jakarta juga sudah banyak sekali testimoni bagaimana kedamaian, ketenangan, bagaimana perhatian Mas Anies kepada kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok agama yang berbeda. Jadi saya kira yang kita lihat adalah pengalaman di berbagai daerah ketika yang diusung itu adalah kader, apalagi Pak Sohibul Iman ini adalah Wakil Ketua Majelis Syuro, tentu saja energi kader untuk memperjuangkan kemenangan ini akan berkali-kali lipat. Kenapa? Karena ini adalah momentum dan kesempatan bagi kader PKS untuk bisa memberi kontribusi yang terbaik buat Jakarta. Ya, Pak Iqbal, Bang Iqbal, tapi begini, tadi dikatakan bahwa mesin politiknya udah pasti kuat begitu ya, karena ini adalah kadernya yang maju, kader dari PKS. Tapi ada aspek-aspek lain pula dalam setiap pemilu, ada aspek lain, mesin politik, biaya politik, dan berbagai macam perintilan-perintilan lainnya. Sekuat apa, modal apa yang dipunya kalau majunya Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman? Oke, Anies Baswedan tingkat keterkenalannya cukup tinggi. Tapi modal apa lagi yang mungkin bisa dijual begitu, atau mungkin modal lain yang bisa diyakinkan akan menguatkan pasangan ini? Ya, saya kira dukungan-dukungan partai politik ya. Kedepannya saya kira akan banyak partai yang akan bergabung atau mendukung Mas Anies. Karena apa? Karena tadi melawan incumbent yang pernah menjadi calon presiden tentu saja tidak semudah melawan incumbent biasa. Makanya banyak partai-partai yang juga ingin menjadi wakilnya Mas Anies. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah membaca statistik, sudah membaca data, sudah membaca survei, bahwa kalau berhadapan itu tentu saja berat. Nah, maka banyak calon partai yang mungkin berpikiran pragmatis, sudah yang penting kita wakil, yang penting kita bisa menang. Karena tadi kalau melawan Mas Anies tentu saja, apalagi misalnya calonnya diimpor dari provinsi lain misalnya, itu tentu saja tidak mudah. Karena waktunya tidak lama lagi, hanya 5 bulan kurang lebih. Tentu saja ini adalah momentum bagi Mas Anies dan Pak Sohibul Iman. Dan Pak Sohibul Iman ini bukan orang yang baru di Jakarta. Beliau itu pernah memenangkan kursi legislatif di Jakarta 2 dan suaranya sangat signifikan. Dan ini tentu saja juga masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, tidak sulit untuk mengenalnya dan sangat mudah mengingatnya. Karena beliau pernah berkiprah 5 tahun sebagai anggota legislatif di Jakarta. Ya. Baik, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau kita dengar tadi pernyataan dari Bang Iqbal yang menyatakan bahwa koalisinya sudah jelas nih, ada PKS dan Nasdem. Nah, PDIP kemana jadi arah koalisinya? Ini kan seolah-olah kayak dikunci nih. Kita bilang bahwa PDIP dikunci dengan adanya koalisi ini. Nah, koalisi dari PDIP sendiri seperti apa ke depannya? Terus untuk bisa mencalonkan jagoan internal sendiri ini seperti apa? Yang kembali lagi fokus dan prioritas kami hari-hari ini masih dalam mengerucutkan nama yang di internal kami yang akan kami usung dalam kombinasi nama antara Cagup dan Cawagup. Baru step berikutnya kita berbicara dengan partai-partai lain terkait dengan kerjasama politik yang akan kita lakukan dan tentunya bagaimana mensinkronkan calon kami dengan calon dari partai lain. Nah, masalah menjadi Cagup dan Cawagup masih negotiable. Nah, ini masalahnya sekarang ini kan pertanyaan dari Tiffany ini tidak seseru sebenarnya, waktunya tidak terlalu mendekati deadline. Kalau pertanyaan ini ditanyakan di bulan Agustus awal misalnya, ini akan semakin seru. Tapi ini kan masih bulan Juni,
masih ada bulan Juli, sepanjang bulan Juli yang masih bisa terjadi perubahan-perubahan. Kita mengetahui politik itu begitu dinamis, jadi bagi PDI Perjuangan kami juga tidak ingin terburu-buru juga, terpancing dengan kunci-mengunci, ya kan, terpancing dengan apa yang dilakukan oleh partai lain. Apa yang dilakukan oleh PKS buat kami adalah suatu hal yang patut dihargai, sebuah sikap, yaitu sikap yang tepat saya rasa sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Nah ini nggak ada masalah bagi kami, tetapi kita nggak mau terlalu terganggu prioritas dan fokus kita karena apa yang dilakukan oleh partai lain, karena kita punya fokus dan prioritas utama yang sedang kita lakukan sekarang, dan menurut kami waktu ini masih cukup panjang untuk terjadi berbagai perubahan atau hal-hal yang sifatnya masih sangat dinamis dan sangat cair, bisa terjadi selama bulan Juli bahkan masih di awal-awal Agustus. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, dengan kondisi seperti ini, satu partai sudah mengumumkan siapa yang akan menjadi bakal calon. Kira-kira kalau menurut Prof. Burhan akan ada berapa bakal calon sih? Atau ada berapa calon sih nanti dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Paling banyak 3 paslon. Tetapi bisa saja mengerucut ke 2 paslon saja. Dan 2 paslon ini merepresentasikan 2 kekuatan besar. Yang selama ini terutama pada waktu Pilpres itu bertarung. Yaitu paslon yang merepresentasikan perubahan dengan paslon yang merepresentasikan keberlanjutan. Lagi-lagi peta koalisi di tingkat Pilpres meskipun tidak seluruhnya sama, jangan lupa Mas Anies bagaimanapun petahana ya 2017 sampai 2022. Tetapi secara nasional Mas Anies merepresentasikan poros perubahan. Sementara koalisi Indonesia Maju, siapapun yang diusung itu akan merepresentasikan keberlanjutan. Nah, yang menarik buat saya adalah bagaimanapun kalau kita mengacu pada Pilpres, Mas Anies itu kalah di Jakarta, ya meskipun kekalahannya tipis, tetapi sebagai calon presiden yang memulai karir politiknya sebagai gubernur DKI 5 tahun, 2017-2022, kekalahan di Jakarta itu alarming, karena seharusnya Jakarta menjadi basis suara buat Mas Anies di Pilpres kemarin, dan di mana Mas Anies kalah? Lagi-lagi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang notabene basisnya PD Perjuangan. Jadi yang ingin saya katakan adalah meskipun sah ya buat PKS untuk mempromosikan kadernya sendiri sebagai cawagup Mas Anies, tujuan partai politik dan politisi dimanapun itu untuk menang. Nah kalau sekedar mendapat tiket tetapi potensi menangnya berkurang, mau tidak mau harus dikalkulasi ulang. Nah tentu ini membuka ruang buat PD Perjuangan untuk masuk. Meskipun lagi-lagi ya dalam konteks ke depan dinamis tentu saja. Tetapi PKS punya daya tawar memang sebagai partai pemenang. Singkat saja Prof. Burhan, maaf saya potong, singkat saja Prof. Burhan. Kalau nanti ada 2 atau 3 pasangan, ini siapa lawannya Anies? Apakah ada RK di situ ataukah mungkin jangan-jangan tiba-tiba ada Ahok atau bagaimana? Singkat saja, sebutkan nama saja. Kalau Anies mendapatkan tiket, hampir pasti RK akan diajukan oleh koalisi Indonesia Maju untuk melawan Anies. Nah, sementara Ahok pertanyaannya, ya satu PD Perjuangan masih berniat nggak untuk memajukan Ahok ketika Ahok sendiri secara elektoral itu punya basis loyalis kuat, tetapi ketika maju di head to head itu udah hampir pasti kalah Ahok itu. Baik. Nah, yang kedua ini problem juga buat Ahok. Kalau PD Perjuangan memajukan Ahok, pertanyaannya ada nggak partai lain yang mau mendukung bersama PD Perjuangan mengusung Ahok? Karena PD Perjuangan tidak cukup suaranya untuk maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Baik, terima kasih Prof. Burhan. Kita akan melihat bagaimana poros perubahan dan poros berkelanjutan ini bersaing atau bertanding di Pilgub Jakarta ini. Sekali lagi terima kasih juga Bang Ciko dan Bang Iqbal. Selamat sore semua.